Baiklah, hari ini kita akan membuat satu permainan, yaitu permainan tebak judul film. Tepat juga. Oke. Film-film yang akan ditampilkan mempunyai satu kesamaan, yaitu film-film yang bertemakan tentang afterlife atau yang kita kenal disebut kehidupan setelah kematian di dunia ini. Oke. Nah, Sip. baiklah, apakah kalian berdua percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian? Kehidupan setelah kematian. Aku mati habis tuh ngapain aku nggak tahu loh, weh. Ya udah. Aku Percaya deh. Percaya. Saya percaya. Percaya. Baiklah, permainan kali ini cukup mudah, yaitu dengan menebak dengan tepat judul filmnya Oke. dan ceritakan secara singkat alur cerita film tersebut. Oke. Baiklah, kita akan mulai. Kalian tahu judul film ini? Saya tahu nih. Apakah kalian tahu ini film apa? Tahu. Aduh, aku nggak tahu kartun-kartun animasi. Koko. Coco. Coco Melon. Bukan. Oh bukan. Coco. Itu ada logonya. Oh cuma ini beda. film yang sedih itu ya? Kayaknya seneng deh. Tahu cerita singkatnya nggak atau alur filmnya nggak? Yang dia jumpa sama neneknya kan ternyata. Iya. Iya nggak Terus dia ke afterlife gitu, Oh. main-main sama para Oke. habis berbalik. Oke. gitu. Oke. Jadi ini bang, si cewek ini dia tuh bisa ke alam ke dunia awal, terus ketemu sama keluarga leluhur dia. Oh, yang tetap mati gitu? Ya, terus ini dia sama ini tulangnya ya tulang dia. Oke. Udah. Udah. Oke, baiklah, benar sekali film itu adalah Coco. Nah, film Coco adalah film animasi komputer fantasi 3D Amerika Serikat tahun 2017 yang diproduksi oleh studio animasi Pixar. Film Coco ini sangat kental dengan budaya Meksiko dan mengangkat tradisi Dia de Muertos. Nah, kalian tahu nggak tradisi apa itu? Oh iya, pernah dengar sih. Mereka akan mengadakan pesta kayak Halloween gitu, mukanya dicat macam tengkorak gitu. Itu untuk menghormati arwah-arwah. Ada waktu di mana para petuah-petuah yang sudah meninggal tuh datang. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Tapi nggak tahu. Kurang tahu sih, nggak pernah dengar. Sepertinya, kalau nggak salah ya. Biasanya kalau itu di bulan-bulan berapa, pokoknya rumah itu rame lah gitu. Jadi mereka akan memenuhi jalan keliling gitu kayak macam pawai gitu. Main-main musik, karnaval rame gitu. Ya di filmnya gitu sih, cuman aku baru tahu namanya itu. Oh iya. Ya, di filmnya kayak gitu memang. Adiasnya itu tadi. Nah, tradisi tersebut bukanlah momen berduka, melainkan momen merayakan dan mengingat kembali kebaikan para leluhur serta menghormati dan mengenang kembali memori-memori dari anggota keluarga yang telah berpulang. Intinya adalah orang meninggal hanya akan hilang jasadnya, tetapi memorinya akan tetap tinggal di dalam hati. Baiklah, itu adalah film pertama kita, Coco. Oke, baiklah kita masuk ke film kedua. Ush. Oke, baiklah kalian tahu Apa nih? judul film tersebut? Enggak. Oh, Ya, gua The nggak- Legend of the Blue Sea. Itu film Korea kali? Bukan. Ini apa ya? Gue nggak tahu sih. Tahu nggak bang? Film apa nih? Kayak action gitu. Ada pedangnya. Avatar, bukan. Bukan, Shang-Chi. Oh bukan juga. Bukan. Apa ya? Tsunami. Bukan juga. Itu Forever. Apa sih? Bukan. Bentar, ini kayaknya sebentar. Oh, aku nggak tahu judulnya, tapi ini film Annyeonghaseyo Korea gitu. Dia ini. Wait. Aku pernah nonton, tapi aku nggak tahu judulnya. Dia seorang petugas pemadam kebakaran menolong orang, terus dia mati, jatuh menyelamatkan seorang anak. Nah, 3 orang ini adalah pengawal-pengawalnya. Kalau nggak salah ya. Pengawal dia. Maksudnya untuk mengadili dia, dibawa ke pengadilan supaya dia bisa dia ini arwah yang mulia, arwah yang suci katanya. Oh, oke. Berarti dia udah meninggal terus diadili sama 3 orang nih. Dia orang ini membawa ke setiap pengadilan. Ini maksudnya lembah ini
Pengacara dong, kayak pengacara dia. Iya, kayak pengacara. Jadi kalau dia berhasil membawa ini masuk ke surga, mereka ini jadi arwah mulia juga gitu. Allah, bodoh. Nggak tahu. Nggak tahu. Beneran. Oke, film ini sangat populer sekali di Korea Selatan. Judulnya adalah Along with the Gods, Oh. The Two Worlds. Nah, film Gue nggak pernah ini, nonton loh, Gua kayaknya udah gue nonton. nonton deh. Lupa tapi. film ini adalah sebuah film drama fantasi Korea Selatan tahun 2017 garapan Kim Yong Hwa dan berdasarkan pada komik web atau webtoon karya Joo Ho Min. Film ini mengisahkan Ja Hong, seorang pria biasa baru saja meninggal. Ia diantar menuju akhirat oleh Kang Rin, kepala malaikat pencabut nyawa. Kang Rin akan menunjuk seorang pembela yang akan mewakili Ja Hong dalam 7 sidang pengadilan sepanjang 49 hari untuk menyelidiki bagaimana ia menjalani hidupnya dan di mana ia harus menghabiskan keabadian. Ya, setuju. Sudah ya? dijawab dengan baik, terima kasih. Oke, baiklah kita ke film terakhir. Oke. Apakah judul film ini? Sumpah aku kayak nggak tahu loh. Benar ya? Ini apa ya? Tahu saya. Abang tahu. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Home Alone ya. Oh, Lon, enggak lah. Kayaknya dia megang bapaknya. Soalnya kan udah mau nonton Home Alone. Ayolah, enggak. Home Alone nggak gini, bukan ini anak mudanya. Oh, bukan ya. Bukan, Oke. bukan. Agak gedean sedikit. Gue pernah nonton deh. Kayaknya aku juga pernah nonton deh. Ya udahlah, skip aja. Anggap aja kita nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Emang nggak tahu. Mungkin udah disebut tahu gitu, tapi Ya, udah lupa bisa, gitu. bisa. Kayak tadi juga gitu. Ya udah. Bukan ini. Tahu film ini sangat populer di kalangan umat Kristiani. Kita kurang Kristen bang. Aku nonton box office aja. Soalnya kalian terkenal ya. Iya kan, terkenal kan? Udah deh, gimana Pak jawabannya? Oke, ini adalah film bertema kekristenan. Judulnya adalah Heaven is for Real. Oh. Belum pernah sih. Gua kirain tahu bang. Oke. Film ini sangat populer di kalangan umat Kristiani. Film ini adalah sebuah doku drama Kristen Amerika 2014 yang disutradarai oleh Randall Willis dan ditulis oleh Christopher Parker. Nah, film ini sangat populer karena film ini bercerita tentang seorang bocah cilik bernama Carlton Boko mengklaim bahwa dirinya telah mengunjungi surga saat dia sedang dioperasi di rumah sakit. Ia mulai bercerita ke ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Ayahnya terkejut dan tidak percaya, tapi Carlton bisa menceritakan berbagai hal yang terjadi sebelum ia lahir yang bahkan tidak pernah diberitahukan kepadanya. Nah, film ini sangat sukses di kalangan umat Kristiani. Baiklah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Saya yang tanya, kamu yang jawab. Bukan ya? Oke. Baiklah, jadi apakah kalian percaya adanya surga dan neraka? Percaya? Saya. Percaya. Percaya. Gak percaya. Menurut kalian surga itu apa dan neraka itu apa? Surga itu hijau, taman, dingin, sejuk, enak, riang. Neraka itu panas, api, merah. Surga ada malaikat, neraka ada iblis. Benar kan? Iya benar sih. Surga ada malaikat, neraka iblis. Iya benar. Kalau gue surga itu penuh dengan jalan yang emas gitu ya. Ih, berkilauan. Pokoknya semuanya tuh emas. Jadi lu nggak perlu kerja. Ya nggak sih? Menurut gue. Sebenarnya lu namanya di heaven ya. Itu lu nggak membutuhkan lagi yang namanya uang sih menurut gue. Kayak ya udah pokoknya lu mau ngapain aja terserah. Kalau yang neraka ya di situ penghakiman, lu dibakar mungkin gitu kan. Lu harus melewati hal-hal yang menakutkan. Kalau surga itu tempat orang percaya. Kalau percaya orang Tuhan Yesus, ya. iya, kalau orang nggak percaya ya di neraka. Baiklah, pertanyaan kedua. Apakah perbuatan kalian yang sekarang selama di dunia, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan buruk, nantinya akan mendapatkan penghakiman di afterlife? Kalau aku sih percaya apa yang kita buat baik atau jahat akan ada yang dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau enggak kan, bilanglah enggak.
Rasanya kita kayak ya udah buat jahat aja, ngapain gua buat baik? Gak ada toh batasan-batasannya, gua buat jahat gak dia apa-apain, ya kan? Iya. Jadi kita buat jahat aja kan gak ada apa-apain loh guys. Karena kita percaya sih, kalau gue percaya bahwa ya emang afterlife itu, maksudnya setelah kita meninggal kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di Tuhan Maha Agama. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kalian sudah siap apabila suatu saat hal ini akan terjadi? Siapa? Siap kapan saja siap. Siap ya. Udah pastilah kapan Iya, saya siap. soalnya Kalau kita udah percaya. Iya. Iya. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Amin. Iya kan? Luar biasa, saudaraku. Mari. Iya. Mari apa nih? Ini nggak boleh. Oh, ini nggak boleh. Salah jurusan. Oh, dihapus lah, dihapus. Pas gini. Oh gitu ya. Peace. Ya, saudara-saudara, tadi kita sudah membahas yang namanya afterlife. Hari ini kita memang berbicara tentang kehidupan. Kalau kita berbicara kehidupan, itu memang sebuah tema yang sangat penting. Kenapa penting? Kalau tanpa kehidupan, maka otomatis segala hal itu kosong. Karena ada kehidupan, maka ada sukacita. Karena ada kehidupan, maka ada hal-hal indah yang bisa kamu dan saya nikmati. Tetapi hari ini kita akan coba membahas sebuah topik, yaitu sesudah kehidupan sekarang di bumi ini, apakah masih ada kehidupan yang lain? Maksud saya bukan kehidupan yang lain itu dalam arti aliens, tapi sesudah saya selesai hidup di dunia ini, di bumi ini, artinya saya mati, apakah sesudah itu adakah kehidupan yang lain? Adakah kehidupan lagi? Inilah yang harus kita coba pada saat ini merenungkan bersama dan kita bahas bersama. Kalau memang ada kehidupan sesudah kematian, itu kehidupan yang seperti apa? Kalau memang ada kehidupan sesudah kematian, apakah kehidupan yang nanti dengan kehidupan sekarang waktu saya masih di bumi itu berhubungan? Nah, sekarang juga kita akan coba menuju kepada satu paham yang lain. Ada orang yang berpaham bahwa sesudah mati tidak ada apa-apa lagi. Artinya sesudah kita mati, game over. Segalanya berakhir dan hanya hidup di dunia selama ada di dunia, itulah kehidupan yang ada. Sesudah itu tidak ada. Sebenarnya adakah kehidupan sesudah kematian? Ini sangat sulit untuk dijawab. Karena apa? Karena kehidupan sekarang di bumi dengan kehidupan nanti yang di sana itu seolah-olah nggak ada hubungan, seolah-olah nggak ada kontak. Artinya kehidupan sekarang di bumi dengan kehidupan yang nanti itu tidak ada komunikasi sama sekali. Yang ada yaitu orang-orang yang mengaku atau memberi kesaksian bahwa dia pernah pergi ke sana ketika dia di dalam satu kondisi katakanlah mati untuk jangka waktu tertentu. Dan dia katakan pergi ke sana dan dia hidup lagi. Ini juga persoalan yang memang tentunya kita tidak bahas. Tetapi hari ini kita mau membahas begini. Kalau ada kehidupan sesudah kematian, itu buktinya apa? Kalau tidak ada kehidupan sesudah kematian, itu alasannya apa dan buktinya apa? Oke, kita bahas satu persatu. Kalau Anda perhatikan hidup manusia, yaitu dari zaman dulu, zaman dahulu kala, ketika mereka mengebumikan atau satu prosesi pemakaman, maka Anda perhatikan, kebanyakan mereka itu berpikir sesudah orang ini mati, dia sedang menuju kepada satu hidup yang baru atau satu kehidupan yang lain lagi. Contohnya apa? Coba Anda lihat, ketika orang tersebut mati, tidak jarang keluarganya itu akan menaruh barang-barang kesukaannya. Ada yang mungkin dengan satu cincin atau arloji yang dia sangat suka ditaruh ke sana. Ngapain ditaruh ke sana? Berarti mereka berpikir nanti di sana dia bisa makan. Atau orang berpikir juga bahwa hewan kesayangannya itu dikuburkan bersama dengan dia supaya nanti dia hidup di sana bersama dengan hewan kesayangannya. Itulah satu naluri pada manusia yang saya katakan berpikir dan juga berpaham dan juga merasa ada satu kehidupan sesudah
kematian. Dan kalau ada, maka saya akan bisa pastikan kehidupan sekarang pasti berhubungan dengan kehidupan yang nanti. Artinya bahwa nanti kamu seperti apa, nanti kamu bagaimana, itu ditentukan dengan kehidupanmu saat ini. Itu. Tetapi orang yang punya satu pegangan bahwa kehidupan nanti itu ada, mereka nggak hidupnya serius. Harusnya serius, harusnya hati-hati. Karena apa? Ketika kamu nanti mati, kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan semasa kamu ada di bumi ini. Ini orang yang punya paham begitu. Tetapi nyatanya tidak banyak orang yang serius. Dan ada yang main-main dengan kehidupan yang saat ini. Karena dia tidak menyadari sesadar-sadarnya bahwa nanti aku sesudah mati itu dituntut pertanggungjawaban. Atau mungkin dia punya pemikiran begini, yaitu paham yang satu lagi, bahwa sesudah mati tidak ada lagi. Sesudah mati selesai, orang tersebut jadi mayat lalu dikuburkan, ya udah menyatu dengan alam, dia nggak ada lagi. Kalau benar sesudah mati manusia itu tidak ada lagi, saya minta Anda coba renungkan sebentar. Kira-kira dampaknya apa bagi kehidupan Anda ketika Anda berpikir sesudah mati saya nggak ada lagi? Artinya ketika aku masih hidup itu hanya sekali. Ketika aku masih ada di bumi itu satu kesempatan hanya sekali. Artinya saya harus coba menikmati semasa saya di dunia ini. Sesudah itu kan habis, nggak ada lagi, nggak ada tuntutan, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada penghakiman. Kalau begitu, maka semasa saya hidup di dunia ini, saya akan coba memuaskan diri saya. Saya akan coba melakukan apa saja supaya saya senang. Saya mau menipu, saya mau menindas orang, saya mau berlaku seperti hukum rimba. Saya akan lakukan kalau saya berpaham sesudah itu habis. Ngapain saya jadi orang yang benar? Ngapain saya jadi orang yang baik-baik, ditipu orang, ditindas orang? Betul ya? Kalau sesudah mati tidak ada lagi kehidupan, maka moral itu tidak ada lagi nilainya. Kalau sesudah mati tidak ada kehidupan, maka kehidupan sekarang ini akan coba diperebutkan oleh siapa saja untuk memuaskan baik hawa nafsu dia, baik juga keinginan dia, baik juga segala yang dia ingin puaskan untuk diri. Itulah masalahnya. Oleh sebab itu, saya lebih setuju bahwa kita sesudah mati itu ada satu kehidupan yang memang kehidupan yang akan datang ini berhubungan dengan kehidupan sekarang. Oke, saya ajak kita untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab sucinya orang Kristen. Saya akan bacakan untuk kita, yaitu Matius 13 ayat 40 ayat 42. Artinya orang-orang yang melakukan apa selama di dunia ini akan dihakimi di sana dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Jadi paham yang menyatakan sesudah mati itu tidak ada lagi itu memang penuh dengan satu kondisi yang bahaya. Karena aku hanya berpikir hidup sekarang, aku berpikir untuk memuaskan diri sekarang. Oleh sebab itu, ini paham yang memang harus kita singkirkan. Dan juga firman Tuhan mengatakan seperti ini di Ibrani 9 ayat 7 mengatakan seperti ini ya. Artinya kamu dan saya hidup sekali di dunia dan juga mati sekali, tidak mati berkali-kali dan tidak dilahirkan atau hidup berkali-kali seperti pahamnya reinkarnasi. Tapi sekali saja kamu hidup, sekali kamu mati, sesudah itu dihakimi. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang meminta pertanggungjawaban kamu dan saya? Yaitu pencipta kamu dan saya dan pencipta alam semesta ini.
beserta dengan segala isinya. Dan dialah yang berhak menuntut pertanggungjawaban kamu dan saya. Kalau kita dituntut pertanggungjawaban seperti ini, mampukah kamu dan saya akan menyatakan saya lolos, saya lulus 100% tidak ada kesalahan? Ketika kamu dan saya dituntut pertanggungjawaban dan dihakimi, mampukah kamu dan saya menyatakan aku bersih, tidak ada cacat noda, tidak ada dosa sama sekali? Tentunya tidak. Kamu dan saya penuh dengan kesilapan. Kamu dan saya penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kamu dan saya adalah orang berdosa. Betul kan? Adakah di antara kita yang tidak pernah berbohong? Adakah di antara kita yang tidak pernah menyakiti orang? Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Oleh sebab itu, ketika kamu dan saya dihakimi, dituntut pertanggungjawaban, celakalah kita. Alamat kita adalah menurut orang yang beragama di neraka. Kalau tidak di neraka, tentunya di surga. Dan melalui perbuatan kamu dan saya, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk masuk ke surga. Karena kamu dan saya penuh dengan kecacatan. Artinya banyak kesalahan yang kita perbuat. Tapi puji Tuhan, hari ini ketika kita menyadari ada kehidupan sesudah kematian di dunia ini, kita menyadari ada penghakiman dan kita menyadari ada tuntutan pertanggungjawaban terhadap hidupmu dan hidupku, kita bersyukur. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia menolong kamu dan saya. Melalui apa? Bukan melalui perbuatan. Karena dengan perbuatan tidak ada seorang pun yang bisa lolos untuk masuk ke surga. Tetapi melalui apa? Melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah satu jalan yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan mengasihi kamu, mengasihi aku. Apakah sesudah kita percaya, kita mempunyai tiket ke surga, maka kita sembarangan hidup? Tidak. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah yang bisa kita lakukan. Artinya bukan dengan kebaikan saya ke surga, tetapi oleh karena percaya, oleh karena satu anugerah atau kasih karunia dari Tuhan, kamu dan saya diselamatkan. Sesudah kita diselamatkan, kita akan hidup dengan benar, hidup dengan bermoral. Kita akan hidup dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan hidup kita karena kita mau menyatakan satu terima kasih kepada Tuhan. Itulah yang kita coba pikirkan. Sesudah mati, apakah tidak ada lagi? Sesudah mati, apakah itu the end? Game over? Langsung tutup pembukuan? Tidak. Sesudah mati, ada tuntutan pertanggungjawaban. Kalau kita tidak mampu, kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita. Percayakah Anda? So guys, please untuk like Komen dan subscribe channelnya Dogmapedia. Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye bye.